Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Patoni. Saya dari kelas A24 dengan nomor NIM 22811311161. Baiklah, kali ini saya akan memberikan presentasi terkait dengan tugas UAS bimbingan dan konseling, yaitu terkait dengan judul bimbingan dan konseling kelompok. Baiklah, makna dari konseling kelompok merupakan salah satu bimbingan dan konseling yang berupaya memberikan bantuan kepada siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Yang artinya bimbingan dan konseling itu ibaratnya kita bisa menyelesaikan masalah siswa, apapun yang terjadi pada siswa itu kita selesaikan dengan banyak orang ataupun dengan sesama siswa yang dipandu oleh seorang pendidik atau guru dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian bimbingan dan konseling ini ada dua variasi, yaitu sistem konseling kelompok dan konseling individu. Sebagaimana tadi konseling kelompok, yang mananya tadi adalah masalah siswa bisa kita selesaikan dengan sama-sama duduk bersama, berdiskusi antara siswa dengan pendidik maupun guru dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian konseling individu, yaitu yang dimaksud dengan konseling individu adalah antara murid atau dengan guru, yaitu secara pribadi mengungkapkan ataupun menceritakan ataupun bimbingan secara pribadi dalam suatu masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Kemudian ada beberapa perbedaan antara bimbingan konseling kelompok dan individu, yaitu yang pertama, dalam konseling kelompok terdapat kesempatan luas untuk berkomunikasi dengan teman sebaya mengenai segala apa saja yang merisaukan hati. Sedangkan dalam konseling individu, komunikasi terbatas pada interaksi pada konselor. Yang artinya perbedaan antara konseling kelompok dengan konseling individu, yakni kalau konseling kelompok wawasan kita sangat luas. Kita bisa berpendapat apa saja yang dipandu oleh pendidik maupun konselor. Yang artinya cara penyelesaian masalah dalam konseling kelompok ini adalah dengan kita sama-sama mengeluarkan pendapat, kemudian menyelesaikan dengan sama-sama pula. Dan perbedaan untuk konseling individu, yaitu masalah perorangan atau masalah satu siswa bisa diselesaikan dengan duduk berdua, dalam artian 4 mata dengan pendidik maupun guru. Kemudian perbedaan yang kedua, dalam konseling kelompok para anggota tidak hanya menerima bantuan psikologis, tapi mereka juga
saling memberikan bantuan. Kemudian dan konseling individu unsur saling memberi tidaklah ada. Yang artinya dalam konseling kelompok antar kelompok ataupun beberapa siswa bisa saling membantu dalam menyelesaikan masalah, bisa saling berdiskusi, bisa saling tukar pendapat, dan sifatnya sangat terbuka. Jadi masalah yang dihadapi oleh seorang siswa itu sangat terbuka, baik itu dari permasalahan yang dihadapi, kemudian cara penyelesaiannya juga sangat terbuka dan transparansi. Tidak ada rahasia di dalam menyelesaikan masalah maupun di dalam masalah yang ada. Jikalau individu itu sifatnya adalah privat, yang artinya siswa yang bermasalah atau siswa yang punya masalah cenderung akan cenderung akan berhadapan atau menyelesaikan masalahnya secara pribadi kepada konselor atau pendidik. Jadi sifatnya rahasia antara siswa dengan pendidik. Kemudian yang ketiga, dalam memimpin suatu kelompok konseling, seorang penduduk mengemban tugas yang lebih berat karena harus membagi perhatiannya dan mengikuti jalannya pembicaraan bersama secara seksama, supaya proses konseling berjalan sesuai dengan yang tuntutan suatu proses konseling. Sedangkan dalam konseling individu, tugas konselor lebih ringan. Artinya di dalam konseling kelompok ada moderator yang menjalankan sekaligus bertanggung jawab dalam forum konseling atau dalam forum diskusi tersebut, sehingga jalannya diskusi akan lebih efektif dan juga bisa memberikan kesempatan bagi anggota-anggota diskusi untuk mengeluarkan pendapat ataupun mengeluarkan masalah-masalah yang ada. Sedangkan kalau individu yang memimpin rapat itu tidak ada pimpinan rapat, hanya terdiri dari siswa dan pendidik ataupun konselor. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, dalam konseling kelompok para konseling ikut bertanggung jawab terhadap pembinaan persatuan kelompok dibandingkan dengan konseling individu di mana konseling hanya menghadapi dirinya sendiri. Yang artinya di dalam kita melaksanakan konseling kelompok, kita semua bertanggung jawab atas apa yang kita diskusikan, atas apa yang kita bicarakan, atas hasil yang kita selesaikan. Jadi kalau konseling kelompok itu kita semua bertanggung jawab, bukan hanya pimpinan rapat, bukan hanya pendidik, tapi kita semua yang ada di dalam forum tersebut. Sedangkan kalau individu itu hanya bertanggung jawab atas masalah pribadi yang dihadapi oleh pribadi baik itu siswa maupun konselor. Kemudian yang kelima, bahan pembicaraan atau materi diskusi dalam konseling kelompok dan individu sama-sama menyangkut ragam bimbingan akademik, bimbingan jabatan atau ragam bimbingan pribadi sosial. Namun kelihatannya ada persoalan-persoalan yang lebih cocok untuk ditangani dalam konseling individu. Yang artinya bahan pembicaraan dalam konseling kelompok yaitu yang sifatnya secara akademis,
yang artinya kita mendiskusikan, kita menyelesaikan masalah yang menyangkut akademis atau yang menyangkut masalah-masalah yang sifatnya peraturan maupun tingkah laku dari siswa yang bermasalah, sehingga yang kita selesaikan itu sifatnya umum. Kemudian kalau yang individu itu yang kita selesaikan yang sifatnya rahasia kepribadian siswa yang dihadapi siswa itu sendiri. Kadang-kadang itu faktornya kadang-kadang para siswa malu untuk mengungkapkan di depan umum ataupun di diskusi-diskusi kelompok. Kemudian lanjut dengan yang ketiga, yaitu fungsi konseling kelompok dalam menanggulangi masalah kehidupan. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi klien, bagi siswa atau kelompok tentang dirinya, sosial, lingkungannya, dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Yang artinya konseling kelompok itu harus bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana cara bersikap, cara berakhlak, dan bagaimana cara cara bergaul, baik itu dengan siswa di sekolah maupun bergaul dengan masyarakat yang luas. Jadi sifatnya kita memberikan pemahaman cara untuk bagaimana supaya para siswa atau anak didik kita bisa bersikap baik dan bertutur kata baik itu di sekolah, berinteraksi dengan antar siswa maupun berinteraksi dengan pendidik ataupun guru, dan terlebih lagi yaitu berinteraksi dengan masyarakat luas di kampungnya atau di wilayahnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan merupakan fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya siswa atau klien atau kelompok klien dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang dapat mengganggu atau menghambat, menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses pengembangannya. Artinya fungsi dari konseling kelompok yang kedua yakni fungsi pencegahan. Bagaimana kita seorang pendidik, seorang guru bisa memberikan pencegahan yang signifikan untuk mencegah para siswa atau para murid kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Kita bisa mencegah dengan membentuk karakter para siswa dengan memberikan layanan konseling yang baik, dengan memberikan contoh-contoh cara perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya terpuji, sehingga anak didik dan para siswa atau siswa-siswa kita bisa tercegah dari hal-hal yang tidak kita inginkan.
Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan konseling kelompok. Yang secara prinsip konseling kelompok memiliki tujuan yang sama dengan tujuan konseling individu, yaitu mengentaskan masalah. Jadi tujuan dari konseling kelompok ini hampir sama dengan yang tadi kita sebutkan dari pengertian konseling, yaitu bagaimana masalah-masalah yang ada itu bisa terselesaikan dengan berdiskusi, dengan memberikan pendapat, kemudian dengan membuka dengan memberikan berbagai penjelasan-penjelasan yang ada, dengan memberikan pengalaman-pengalaman yang ada, sehingga segala masalah yang terjadi baik itu secara individu maupun secara kelompok tujuannya bisa terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah di kalangan siswa maupun di kalangan sekolah dan di kalangan masyarakat luas atau di lingkungan masyarakat. Ada beberapa pendapat dari tujuan konseling kelompok. Di antaranya satu adalah membantu mengentaskan masalah anggota kelompok. Itu sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, mengembangkan perasaan, pikiran, dan wawasan anggota kelompok. Nah, ini yang artinya tujuan dari konseling kelompok adalah bagaimana cara pandang, kemudian mengembangkan bagaimana cara berpikir yang luas, terus kemudian bagaimana dengan supaya anggota kelompok ataupun siswa bisa bisa memberikan wawasan yang luas. Kemudian yang ketiga, anggota kelompok memiliki sikap yang terarah dan bertanggung jawab dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang artinya anggota kelompok konseling yang berkumpul, yang berdiskusi, itu berdiskusi sesuatu masalah yang terarah dan berkomunikasi dengan baik antar kelompok, antar individu maupun antar siswa. Kemudian yang keempat, membantu anggota kelompok dalam mengubah perilaku. Itu tadi masuk dalam kategori dalam kategori tujuan kelompok, yaitu bagaimana konselor ataupun pendidik bisa membantu anggota kelompok dalam perilaku kesehariannya. Bagaimana cara kita bisa mengubah anggota kelompok dalam berperilaku kesehariannya, yaitu dengan memberikan contoh, dengan memberikan tauladan yang baik, dan memberikan pengalaman yang telah terjadi dengan apa yang dirasakan oleh siswa tersebut. Kemudian yang kelima, anggota kelompok memiliki keterampilan dalam membuat keputusan. Jadi itu yang terakhir, tujuan dari kelompok konseling adalah anggota kelompok memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Jadi itu yang terakhir adalah tujuan konseling adalah bagaimana dari semua anggota kelompok bisa menyelesaikan masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi bimbingan yang kita berikan adalah bagaimana para siswa itu bisa mandiri
bisa menyelesaikan masalah pribadi, masalah keluarga maupun masalah yang terjadi di dalam sekolah dan masyarakat luas. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip konseling kelompok. Prinsip konseling kelompok sebenarnya bagaimana anggota kelompok itu bisa memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, kemudian memberikan pengembangan dalam berpikir kepada anggota kelompok dan bisa mengubah karakter dan tingkah laku anggota kelompok. Yang artinya prinsip-prinsip itu yaitu prinsip dasar yang harus kita berikan kepada anggota kelompok, yaitu bagaimana cara atau bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah, dan juga prinsip-prinsipnya juga bagaimana anggota kelompok itu bisa mengembangkan cara berpikirnya, kemudian bagaimana anggota kelompok bisa menjadi berperilaku yang baik di dalam sekolah maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kesimpulannya bahwa konseling kelompok merupakan konseling yang memiliki anggota lebih dari 2 orang, bisa lebih dari 2 orang dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu terkait masalah akademik, masalah individu maupun masalah sosial dan perilaku lainnya. Itulah kesimpulan konseling kelompok. Kemudian konseling individu adalah bagaimana siswa ataupun anggota kelompok dapat menyelesaikan masalah dengan berdua, tidak lebih dari 2 orang, yang sifatnya mungkin privat atau rahasia, sehingga konseling individu ini sifatnya antara anggotanya antara siswa dengan murid atau face to face atau dengan 4 mata. Mungkin demikian yang dapat saya terangkan, yang dapat saya jelaskan dari jurnal yang terlampir dengan judul konseling kelompok, yaitu kebermanaan konseling kelompok dalam menanggulangi masalah kehidupan. Mungkin sekian dulu, mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.